Kita akan segera mulai dan alhamdulillah narasumber kita ini sudah hadir semua, alhamdulillah berkenan hadir di studio Pro 1 RRI Palembang, luar biasa. Sudah kedatangan narasumber kita Pak Andi Wijaya Adini, Direktur Utama PDM Tirta Musi Palembang. Alhamdulillah kita bersama beliau dan juga ada Pak Rahmat Sandi Iqbal, Direktur Eksekutif Sira. Kita sapa dulu Pak Andi Wijaya. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waduh ramah sekali kita Bapak datang hari ini Ya, luar ya. biasa di tengah kesibukan Bapak nih. Alhamdulillah. Baik, sehat ya Pak Andi? Alhamdulillah sehat dan terima kasih undangannya untuk dialog pagi ini. Alhamdulillah, ini sangat bermanfaat sekali buat pendengar kita. Baik, selanjutnya kita kenalkan dulu narasumber kita Pak Rahmat Sandi Iqbal, Direktur Eksekutif Sira. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, Ya. sehat. Udah standby dari tadi kayaknya ya. Sudah. Alhamdulillah. Baik, pendengar, topik kita adalah kenaikan tarif PDM Tirta Musi Palembang. Akankah diikuti dengan peningkatan pelayanan? Seperti biasa, dialog kita pagi ini Anda bisa saksikan secara langsung di channel YouTube kita di Pro 1 Palembang. Yang ingin bergabung, kita buka line telepon di 369977 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Baik, kita langsung ke Pak Andi nih. Iya Pak Andi, ini informasi yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat ini. Berkait dengan kenaikan tarif PDM Tirta Musi Palembang. Ini memang sudah positif ya Pak Andi akan mengalami kenaikan. Iya. Insya Allah ini sudah positif karena SK Wali Kota sudah ditandatangani. Sudah ditandatangani. Oke. Memang secara peraturan perundang-undangan 1 bulan sebelum dilakukan kenaikan atau penyesuaian tarif itu harus dilakukan sosialisasi dahulu, kemudian sudah ditandatangani terlebih dahulu. Iya. Sosialisasi ini tempo hari juga pernah ada. Ya benar. Benar. Kira-kira 1 tahun yang lalu atau Ya baru? benar Iya. sekali sudah lama, tetapi ya alhamdulillah sekarang terwujud seperti itu. Jadi Iya. memang sudah lama kita melakukan sosialisasi ke masyarakat. Kalau masyarakat dengar radio, baca koran, kemudian baca apa namanya lewat sosmed, itu memang sudah lama kami sosialisasikan. Iya. Tapi Ya, belum terlaksana belum ya. terlaksana, baru Pak sekarang Andi. terlaksana. Banyak Ya pertimbangan-pertimbangan. benar sekali, benar sekali. Jadi sebenarnya ini suatu yang berat kami lakukan, tapi Iya. ini harus dilakukan untuk kesehatan perusahaan. Baik. Jadi kalau kami melakukan analisa terhadap keuangan kami, itu di dalam jangka waktu 3 tahun ke depan, Iya. itu antara biaya dan pendapatan itu akan lebih tinggi biaya. Iya. Oke, berarti perusahaan tidak sehat lagi. Kami punya standar untuk mengukur tarif itu ada yang namanya FCR atau disebut dengan Full Cost Recovery Tarif. Iya. Full Recovery Tarif ini adalah pemulihan tarif terhadap biaya operasional kita. Jadi ini terjadi penurunan drastis dari tahun 2018 sampai 2022. Iya. Dulu 2018 146%, kemudian turun sampai pada tahun 2022 tinggal 122%. Baik. Sedangkan FCR yang ideal itu adalah 20%. Kalau dia di bawah 20%, perusahaan tidak bisa melakukan pengembangan, tidak bisa melakukan pemeliharaan. Itu yang kita khawatirkan. Baik. Jadi ini memang sudah keputusan yang sudah dipertimbangkan secara matang Pak Andi ya. 12 tahun, Bu. 12 tahun. tahun, ya. Ini baru naik tahun ini ya, Ya, Pak. ya, Iya. Berarti ini keputusan yang memang sudah Ya, ya. memakan pertimbangan yang luar Ya, biasa. ya. Kalau seandainya tidak naik, ini akan mengakibatkan perusahaan tidak sehat ya, Ya, Pak. benar sekali. Ini merupakan pilihan kita bersama. Ini ada Pak Rahmat Iya. Sandi, tokoh LSM Sira ya, direkturnya. Itu saya pernah diskusi dengan beliau. Saya Iya. bilang ini merupakan pilihan kita bersama. Baik. Apakah perusahaan ini akan kita berikan tarif yang sehat atau tarif yang tidak FCR tadi, Baik. tidak menutupi biaya operasionalnya. Kalau kita pilih yang tidak FCR, maka perusahaan ini akan sakit, Iya. pelayanan akan menurun, pengembangan akan menurun, juga pemerataan pelayanan itu juga tidak bisa kita laksanakan. Akibatnya apa? Akibatnya pelanggan tidak puas. Kalau mereka tidak puas, mereka malas membayar. Sekarang sangat bagus sekali, Bu. Alhamdulillah. Pembayaran kita ini di atas 90%. Di atas 90%, hampir sempurna ya Pak Hampir Andi. sempurna karena loyalitas pelanggan kita terhadap perusahaan ini. Baik. Nah,
Ini kalau kita biarkan dia akan sakit dan kita kembali seperti dulu lagi. Jadi kalau Bapak Ibu yang umurnya sekarang seumur dengan saya mungkin pernah merasakan dulu bagaimana antri air, bagaimana ngangkut air, bagaimana kita beli air pakai dirijen. Iya. Dan ini menurut saya jangan terulang lagi. Baik. Karena apa? Karena yang sengsara itu adalah masyarakat kecil. Benar. Ya, baik. Ya. Pak Andi, ditahan dulu. Kita ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, ini sudah mendengar tadi pertimbangan yang sangat sudah dipertimbang-timbangkan, bisa dikatakan ini sudah 12 tahun baru naik. Gimana tanggapan Pak Rahmat ini? Ya. Dari sisi masyarakat dulu ya. Iya, benar. Saya dari sisi masyarakat sudah pernah diskusi sama Pak Andi pada saat ini. Waktu itu kenaikannya harusnya bulan Januari 2023. Januari ditunda Ya, gitu. benar. Ditunda karena dampak Pandemi gitu. pandemi Pandemi, ya, setelah pra-pandemi. Iya. Oke, benar. Tetapi saya lihat di situ perekonomian sedang naik. Ya, ya. Daya beli sedang naik. Ya, ya. Tapi kebijakan ini didorong oleh tekanan-tekanan yang lain Ya, ya. berakibat pembatalan Ya. Ya, benar. yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang. Seharusnya pemerintah Kota Palembang pada saat itu boleh saja karena ekonomi ini lagi bagus. Masyarakat daya belinya setelah pra pandemi itu baik. Inflasi tidak terlalu turun. Baik. Tapi saya juga sekarang juga berpikir sekarang inflasi sangat tinggi di Sumatera Selatan itu 3,19%, 3,19% menjadi daya beli masyarakat itu lebih kurang. Tapi ku analisa juga sebelum saya datang ke sini beranalisa, ini daya beli ini tidak mempengaruhi beda dengan kenaikan TDL maupun BBM. Iya. Kulihat ada beberapa faktor yang bisa berakibat ini dampak kenaikan PDAM. Kalau saya sendiri itu cuman 30 sampai 40 meter kubik per bulan. Per bulan. Per bulan. Jadi Iya, kalau iya. kenaikannya itu 15%, Pak. 15%, ya kira-kira Berarti? 45.000. Berarti uang garam istri saya itu berkurang. Jadi Iya, tidak untuk lauknya ya. Ya, untuk membebani. Bukannya rokok yang dikurangi, garamnya malah. Iya, harusnya rokok ya Pak Andi ya. Karena Kenapa harus garam gitu yang dikurangin? tidak terlalu terbebani di lapisan masyarakat. Karena ini pertama faktor yang kita lihat sisi ekonomi itu cucian mobil, perhotelan yang bisa berakibat penaikan harga jual mereka. Tapi kalau untuk sisi bersama, saya lihat PDAM akan lebih baik dengan dipindah pendapatan yang dari kenaikan tersebut. Karena kita melihat Iya. PDAM Tirta Musi dibandingkan saya ini ada keturunan di Tirta Randik itu perbedaan jauh antara 3.977 rupiah Sama? Tirta Randik itu 5.500 rupiah. Iya, baik. Jadi wajar kalau misalnya di bulan Januari dinaikkan dan di bulan ini dinaikkan lagi penyamaan standar nasional 5.300 sah-sah saja bagi saya. Jangan sampai seperti perusahaan swasta 7.500 yang akan memberatkan. Dan ini bisa membantu PDAM untuk sambungan baru masyarakat yang belum tersalurkan. Iya. Baik. Nanti itu kita bahas tentang pelayanan apakah kenaikan itu. Betul. Baik, pendengar silakan, ini waktu yang sangat baik sekali loh, bisa kedatangan Pak Andi juga Kak Sandi di acara Dialog Palembang pagi ini. Silakan mau bergabung, mencurahkan isi hatinya nih berkaitan dengan air di line telepon kita di 36997 atau juga WA per 10821 7927 9090. Saya ke Pak Andi lagi. Siap, Pak Andi, ini kabarnya tarif dasar air minum kita nih murah ya, Ya, Bu. dibandingkan sama yang disebutkan Bang Sandi tadi. Iya. Ya benar, saya tidak nyangka juga Pak Sandi pengetahuan tentang Luar biasa airnya gitu ya. banyak sekali ya. Beliau tahu Betul. harga rata-rata nasional. Rata-rata nasional adalah Iya. 5.300. 5.300. Kita masih 3.900. Kemudian lagi kalau kita lihat kawasan di Sumatera Selatan kita juga paling rendah. Iya. Kalau tetangga kita yang dalam satu kota dengan kita ada yang swasta itu mungkin 7.000 lebih. 7.000 lebih, sangat luar biasa tingginya ya. Jadi Baik. saya juga menyoroti bahwa ada standar perundang-undangan bahwa harga tarif air ini harus terjangkau. Harus terjangkau oleh Jadi masyarakat. ada standarnya ialah 10 meter kubik, setiap keluarga itu konsumsinya 10 meter kubik itu harus di bawah 4% dari pendapatan minimum regional daerah itu. Baik. Pak Andi, kita tahan dulu. Oh, ada iya, pendengar yang mau bergabung. Silakan. Selamat pagi.
Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Christine ya? Yang nyenyes lagi. Iya. Silakan, pas banget ini Ibu Christine keluhannya tadi. Ada Pak Andi sama Bang Sandi nih, silakan. Saya mohon nih, tadi ada Pak Andi sama Pak Sandi ya. Assalamualaikum Pak Andi, Pak Sandi, selamat pagi. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Ini Christine. bukannya kalau ini cuma kasih ini aja, kasih masukan aja atau menghimbau sedikit aja. Bukan masalah kenaikannya, bukan. Kami ini tinggal di KM 14 Iya. di Geria Handayani. Itu sebagian itu sudah ada pipanya masuk ke di air PDAM. Tapi sampai detik ini saya sudah 4 tahun di Handayani, airnya tidak mengalir. Oh gitu. Oke. Nah, dari menurut tetangga yang sudah masang duluan, mereka itu ada pernah air tidak mengalir tetap ditagi, tapi untuk belakang ini katanya tidak. Nah, cuma kalau bisa ini balikin lagi, itu warganya sudah banyak Pak. Ada berapa blok ya? Kita dari A sampai I kalau nggak salah ya. Oh luar biasa, warganya banyak ya. Iya Pak J, sudah itu. Jadi banyak blok-bloknya udah berapa ribu Bu itu ya. Iya. Jadi kalau bisa PDAM itu petugasnya cek balik, semua pasti mau. Sekarang apalagi musim kemarau begini, kasihan banget. Iya, iya. Sumur Baik. pada tidak ada isi semua. Mereka harus beli dari Podomoro. Nah, kasihan kan? Baik. Kalau yang ini enak-enak aja, fine-fine aja. Tapi kalau yang ada yang di bawah tuh kasihan sekali. Sumurnya ada isi tapi warnanya sudah kuning. Jangankan untuk ini, untuk ngelihatnya aja udah ngeri-ngeri kayak gitu loh. Iya. Baik. Kalau bisa kita semuanya dapat jatah ataupun dapat langganan dari PDAM. Baik. Itu Dan saja. untuk naiknya juga Pak, jangan mahal-mahal. Oh, jangan mahal-mahal ya. Ya jangan mahal-mahal. Mungkin yang kalau yang seperti hotel atau pencucian mobil ya mungkin sah-sah aja lah, mereka fine-fine aja. Kalau naiknya seperti beras 10.000 per kilo, bayangin aja, bingung kita. Baik. Benar kata Bapak tadi, kalau 45.000 untuk garam, kalau kita 45.000 itu Pak untuk semua lauk Pak. Bisa. Iya gitu lah Pak. Baik. Oke, cuman itu Terima aja, kasih Pak. Ibu Christine. Mudah-mudahan kami bisa dapat air pam ya Pak ya. Amin, 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 Nah, amin. ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi, Pak Sandi. Terima kasih. Assalamualaikum Ya. Pak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, Pak Andi ini keluhan warga di Ya, kilometer terima 14. Terima kasih Bu Christine dan alhamdulillah nih saya dibantu oleh Pak Sandi, dia coba googling ya. Rupanya itu bukan di kawasan kami Bu. Oh, Mungkin gitu. kawasan Tirta Betua, tetapi nanti akan kami cek lebih rinci lagi. Ya bukan Tirta di kawasan Betuah ya? ya, bukan di Oke. kawasan kita. Bukan kawasan PDAM Tirta Ya, Musi bukan. lagi. Ya. Baik. Nah, jadi ini mungkin harapan masyarakat juga nih ya Pak, agar bisa teraliri air gitu ya. Iya, Ya harapannya. sebenarnya dari kita kalau mereka walaupun bukan masyarakat Kota Iya. Palembang, tapi kalau misalnya berbatasan, kalau kapasitas air kita memungkinkan, makanya kita akan layani ya. Baik. Iya. Baik Ibu Christine, itu tadi jadi rupanya bukan di daerah PDAM Tirta Musi ya. Bukan, ya. Bukan wewenang Bapak gitu ya. Tapi harapan kita mudah-mudahan akan segera teraliri di daerah sana ya. Baik, ada lagi yang mau bergabung? Selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mamanya bersuara semua ini. Iya, silahkan Ibu Masito. Iya. Gimana ya Pak Andi? Terima ada Bang kasih Sandi ya, sudah nih. bisa hadir ya. Ditunggu-tunggu ini benar Mbak Nadiar ini. Ditunggu bener nih Pak Andi Iya, kehadiran Bang dari Sandi. Tadi ya harapan kita sih ya Pak Andi. Semoga kalau ada kenaikannya jangan terlalu besar gitu, yang sedang-sedang saja, karena kita ibu rumah tangga ya. Gimana untuk memikirkan ke depannya itu kalau bayaran pamnya mahal harus mengurangi untuk di dapur ya Mbak Nadia. Baik. Ibu Semoga sebulan bisa berapa Bu tercukupi. bayar Kalau air? airnya kemarin itu waktu masih belum kemarau ini 60-an Pak. Ya. 60.000. Wajar. Iya, tapi Oke. semenjak kemarau ini mungkin tergantung pemakaian kita banyak Ya ya. benar. Yang terutama kita mau nyiram-nyiram bunga, kan pada kering ya Pak ya. Iya, Itu jadi naik. 112.000 Naik ya. sekarang. Oke. Baik.
Ya harapan kita sih ya Pak, kalau bisa jangan terlalu tinggi. Kalau untuk yang laundry, mungkin untuk yang cuci mobil ya nggak masalah untuk hotel ya. Iya, iya. Iya. Untuk jadi rumah kita- tangga ya. Ini untuk rumah tangga, karena itu kebutuhan pokok loh Pak. Nggak bisa kita hindari, harus dipakai. Berguna sekali itu. Baik. Iya. Ya. Itu Oke. aja deh Itu Pak aja, terima Ganjar, kasih ya. Om Maito. Ya Om Pak Andi, selamat pagi untuk juga Pak Sandi ya. Iya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya tadi pikir Bu Masito ini penyiar. Oh, Suaranya merdu sekali. biasa nyanyi dia Pak. Oh ya. Ya, terima kasih Bu Masito. Memang benar yang kami lakukan ini sudah dipikirkan dengan masa dan itu tadi untuk rata-rata untuk rumah tangga itu hanya kita lakukan kenaikan 15%. 15%. Jadi kalau ibu biasanya 100.000, mungkin nanti bayar nambah ada 15.000 ya. Oh. Tapi Ibu Masito ini termasuk tinggi nih penggunaan airnya kalau saya lihat tadi sampai 115-an ya. Iya, iya, iya. Ya jadi kami himbau juga, ini salah satu efek dari kami melakukan penyelesaian tarif ini adalah melakukan edukasi ke masyarakat bahwa air ini merupakan barang yang berharga. Iya. Harus kita lakukan penghematan. Penghematan Ya, air. karena ini juga hadis Rasulullah, kita harus selalu jangan berhemat berlebih-lebihan kalau wudu, ya. jangan berlebih-lebihan ya. Baik, gitu. ya, baik. Bang Sandi nanti menambahkan ya, kita terima dulu penelpon lagi ya. Ya, selamat pagi Oma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Andi dengan Bang Sandi nih, Oma Ana nih. Ya, Iya, makasih Mbak Nadia. ya. Silakan Oma Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, para Waalaikumsalam narasumber. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Silakan. sehat ya Pak ya. Mm-mm. Mudah-mudahan Pak ya, kenaikan itu hanya cukuplah di Palembang, Prabu Muli jangan ya. Jangan di Prabu Muli ya. Iya. Sebenarnya Prabu Muli itu kalau nggak salah 3.500 ya. Mm-mm. Baik. Cuman pertanyaannya gini Pak. Tadi kayaknya penjelasan Pak Andi apa Bapak siapa tadi itu. Katanya kalau tidak dinaikin perusahaan bisa nggak maju gitu ya, nggak jalan gitu Nggak ya. jalan, sakit gitu. Nggak sehat gitu. Sakit gitu, jangan sampai sakit lah. Ya kadang-kadang kalau dipikir juga nih. Seperti ya PAM juga di Prabu Muli ini ya. Kalau dilihat gitu ya, kadang-kadang lihatnya kayak mana gitu, kok nggak ada perkembangan gitu. Kadang-kadang mereka katanya gajian juga terlambat gitu. Itu sebenarnya kesalahannya di mana gitu ya Pak ya? Iya. Apa pada saat awal mendirikan perusahaan ini apa tidak diperhitungkan segala-galanya, biaya kosnya, biaya itunya, semuanya, biaya itu, biaya ini gitu, baru ya ditentukanlah berapa itu per kubik 5.000 ya sepantasnya gitu, biar jangan sampai ada kata-kata perusahaan tidak sehat atau sakit gitu. Iya, baik. Jadi kalau dikatakan naik itu boleh lah memang naik ya, kan jangan besar-besar kenaikannya gitu. Baik. Mudah-mudahan hanya di Palembang aja Pak ya. Di Prabu Muli enggak gitu ya. Makasih Om Ana ya. Ke Prabu Muli lancar-lancar aja. Cuman itu aja pertanyaannya Pak. Baik. Kenapa kok bisa gitu ya? Kok bisa perusahaan ini nanti mengalami kesakitan gitu? Iya, Karena baik. tadi itu kok bisa gitu? Kenapa dari awal tidak diperhitungkan semuanya gitu? nanti Setelah diperhitungkan ditanggapi. semuanya, berarti ditentukanlah berapa per kubiknya gitu, biar perusahaan itu sehat terus gitu kan. Iya, Ya, baik. karena air itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu loh Pak. Baik, terima kasih Om Ana. Terima Ya. kasih Bapak penjelasannya. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan dulu Pak Andi sama Bang Sandi, ada pendengar lain yang mau bergabung. Selamat pagi Mbak Rianti. Selamat pagi Mbak. Iya, silakan. Ada Pak Andi Wijaya. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Andi dan juga Selamat Pak pagi. Sandi. Iya. Selamat pagi. Menarik ya, pasti penelponnya ibu-ibu kan begitu. Iya, Tadi Mama Pak ini Sandi pada risau gitu. Tadi kan Pak Andi nyinggungnya masalah, Pak Sandi tadi kan nyinggungnya masalah garam. Ah. Jadi otomatis ibu-ibu udah Kayaknya garam jadi panjang ya. baik Pak Andi. 45.000 gitu. Ya Pak Andi, saya tuh di Kenten. Ya. Saya nggak masalah kalau misalnya naik untuk harganya, oke lah, main lah kalau selama itu juga untuk
kebutuhan kita sehari-hari begitu kan. Iya. Nah, selama ini tuh kalau nggak salah 1 bulan itu 200 sampai dengan 250 kalau kami untuk bayaran pumpnya. Besar juga ya. Besar itu. Oke. Ya, nah yang menjadi masalah itu begini Pak, air itu mengalir di pukul 6 subuh 6 subuh. dan akan Mati? berhenti itu sekitar pukul 11 setengah 12. Ini jam rawan Pak, jam kantor gitu kan. Nggak ada orang di rumah, kita nggak kebagian air. Itu yang pertama. Itu nggak bisa apa ya Pak, dibuat 24 jam begitu mengalir. Oke, baik. Nah, kenaikan itu oke lah, nggak apa-apalah kita terima. Tapi kan kualitasnya juga ditingkatkan. Yang kedua itu adalah setiap akan membuka keran di pagi hari itu terlalu banyak anginnya Pak. Itu kan membuat meteran juga ikut berputar. Ini deresan anginnya Pak ketimbang airnya. Oh, pas buka keran ya? Itu iya di setiap subuh. Sementara Subuh. kan kita harus bekerja dengan waktu ya Mbak. Subuh mau kerja gitu Iya, kan. iya, baik. Pagi-pagi. Tapi ya itu tadi. Itu yang pertama, yang kedua. 2. Ada lagi? Yang ketiga Oh, adalah 3. kualitas airnya itu juga sepertinya ya kalau menurut saya, karena ibu-ibu rumah tangga ini yang juga bekerja, jadi secara otomatis ya memperhatikan. Kebetulan saya punya kolam ikan Pak. Ini kalau misalnya mau bersihin kolam ikan nih, ya nggak bisa langsung digunakan. Ikan saya bisa mati Pak. Ya, Lumayan Pak kalau ikan koi. Benar. Oh, iya. Ditambah lagi dengan berbau. Benar. Kalau misalnya mau nyuci, oke lah kalau cuci piring mungkin nggak masalah. Cuci sayur, cuci beras dan lain sebagainya tuh nggak bisa, kayaknya harus diendepin. Dan kalau kita melihat bak atau toren, itu banyak sekali endapan. Masalahnya di mana ya Pak? Kadang-kadang kalau misalnya kita buka tidak melalui tidak sampai ke toren, itu kan berbau, kadang-kadang berwarnanya yang warnanya putih seperti sabun. Baik, iya. Kami tidak masalah kalau memang mau dinaikkan, tapi kualitasnya juga ikut dinaikkan Pak. Iya. Itu saja Pak Baik. Andi dan Pak Terima Sandi. kasih. Terima kasih. Selamat pagi Mbak Nadia. Selamat pagi Ibu Rianti yang luar biasa nih sudah bergabung di line telepon di 369977. Baik, Pak Andi dulu nih dari pertanyaan Oma Ana di Prabu Muli. Oke. Iya. Mungkin saya yang Bu Yanti dulu. Oh, boleh silakan Bu Ibu Rianti. Di Kenten. saya tertarik dengan Ibu bayar 250 per bulan, itu menurut saya cukup banyak ya. Kami rata-rata hanya sekitar 60 ya 30 meter kubik ya rata-rata. Tolong sekalian kami akan cek kualitas air di tempat Ibu. Tolong Ibu hubungi call center. Iya. Ya, oke. 355 355 23 kali. 222 ya Pak ya. 35522 atau ke IG saya saja, enggak apa-apa, ke IG saya. IG Bapak atau, langsung ya. Atau ke IG Perumda Tirta Musi, langsung di message ya, di message nomor pelanggan biar kami cek. Jadi pertama memang air kami itu dia harus berbau kaporit sampai ke pelanggan. Harus Ya Pak. Kenapa Pak Andi? kalau tidak bau kita tidak jamin sterilitasnya. Oh, seperti Jadi, itu. Kaporit Memang atau terasa gas klor, baunya gitu. gas klor itu merupakan material atau bahan untuk membunuh bakteri. Oh, seperti itu. Jadi seperti itu. Iya. Jadi untuk menjamin bahwa itu air yang layak, maka dia harus bau kaporit. Tapi itu Memang bau kaporit ya Pak Andi ya. Dan itu harus diendapkan dulu, Diendapkan dulu. baru dia karena kaporit itu dia mudah menguap, dia akan menguap baru dipakai untuk kolam ikan. Tapi kalau untuk mencuci bagus dia bau kaporit. Oh, kalau untuk mencuci. Untuk Iya. mencuci ya kan. Oke. Itu satu. Kalau itu saya tidak bisa jawab, saya harus cek ke lapangan, saya cek apa masalahnya kualitas. Memang kami ini salah satu kenapa kami harus melakukan penyesuaian tarif itu karena kami harus investasi. Oh. Kenapa? Karena terutama di Palembang Timur termasuk di Sako, Kalidoni itu neraca airnya sudah negatif. Artinya apa? Artinya permintaan pelanggan itu sudah lebih tinggi dari kemampuan kami memproduksi. Oke. Sehingga instalasi kami di daerah itu kami over capacity kita operasikan. Sehingga mungkin proses pengendapannya masih akan berlangsung seperti tadi yang Iya. dikeluhkan oleh Ibu Yanti. Oke. Nah, Ibu Ana kalau nanya kenapa PDAM banyak tidak sehat,
Kenapa Jadi nggak dari awal gitu perhitungannya? Saya gitu punya seperti- data, ada beberapa faktor mengakibatkan perusahaan itu tidak sehat. Yang pertama adalah political will. Oh, Political will itu pemiliknya itu kalau tidak bupati wali kota, pemilik PDAM. Pemilik ini harus dia berorientasi kepada membangun perusahaan yang sehat, Ya. bukan membangun popularitas. Dia harus memberikan tarif yang full cost recovery tarif, Ya. tarif yang bisa menutupi biaya operasional. baik. Walaupun skillnya tingkat dewa, kalau kita beli itu beli di atas harga jual kita, tidak akan mungkin kita akan untung, tidak bisa. Iya, baik. Jadi kami lihat data yang ada menunjukkan salah satu yang tidak sehat tidak full cost recovery. Kenapa tidak full recovery? Karena pemiliknya tidak mau menjadi orang yang tidak populer. Oke. Yang kedua, Ya. tidak efisien. Tidak efisien di mana? Kebocorannya. Rata-rata kebocoran yang tidak sehat itu tinggi. 40%. Di Indonesia rata-rata itu 33% kebocoran, Iya, kehilangan air. Di kita 20%. 20%. 20%. Kebocoran Jadi air. ya Baik. itu. Yang ketiga, terlalu gemuk. Ya, tidak juga manusia, perusahaan juga kalau terlalu gemuk tidak sehat. Tidak sehat. Oke. Ya. Baik. Kenapa tidak sehat itu tadi? Pegawai lebih banyak, kebanyakan. Ya. Kalau di kita, kami biasa menggunakan di perusahaan air minum itu adalah rasio 1000 pegawai namanya. Rasio 1000 pegawai kami itu 1,8. Artinya apa? 1000 pelanggan kita hanya dilayani oleh 1,8 pegawai kita. 1,8. Itu sangat efisien sekali. Baik, oke. Itu sudah jawab. Tapi itu Oma Ana di Prabu Muli. Ya. Pak Andi tadi pertanyaan Ibu Rianti ada yang jam 6 subuh Oke, sampai jam itu- 11 siang. Itu tadi karena neraca air negatif sehingga kita tidak bisa 24 jam. Akibatnya kita rata-rata di Kota Palembang ini hanya dapat 13 jam rata-rata. 13 jam ya. Ada yang hanya beberapa jam, ada yang 24 jam, kita rata-ratakan 13 jam. Yang Ibu Ana tadi sekitar 6 jam ya. Iya. 6 jam. Baik. Ya. Jadi untuk daerah itu tidak bisa 24 jam ya Pak Andi Ya, ya? karena Baik. namanya kapasitas produksi kita tidak mencukupi. Baik, oke. Ibu Rianti terima kasih. Oma Ana di Prabu Muli, kemudian juga Oma Ito. Bang Sandi, bisa dong tanggapannya dengan beragam pertanyaan emak-emak tadi gitu. Bisa. Mbak Rianti tadi jinggung juga tuh, Ini soal- silakan. Mungkin dilangsungkan saja ini antara 3 penanya tadi, tanggapan Bang Sandi gitu. Rata-rata penanya ibu-ibu ini soal pertama uang belanja berkurang ya akibatnya walaupun sedikit tidak berakibat seperti TDL Tapi dan emak-emak BBM. Bang Sandi Rp1.000 pun jadi pertanyaan gitu. Nah ini penting gitu. Silakan Bang Sandi menanggapi dulu. Terutama yang paling ini tentang pelayanan yang akan Iya. dikeluhkan. Ya, ya. Kebanyakan masyarakat sudah mengerti tarif ini tidak terlalu besar 15 sampai 7,5% sampai 12% Iya, kenaikannya tidak berbanding terbalik dengan perekonomian. Jadi banyak yang penelpon tadi saya lihat, saya dengar bahwasannya mereka ingin pelayanan lebih maksimal seperti yang di Kenten itu harus ada booster lagi ataupun PDAM menyediakan tangki keliling Ya, ya. untuk melayani misalkan jam waktu dia hidup itu sampai tidak bisa 24 jam tetapi disesuaikan dengan Ya. waktu misalkan jam 4 subuh sampai dengan jam 10 atau kalau Iya. misalnya cuma 6 jam. Kalau Baik. misalkan tidak bisa 24 jam itu misalnya kapasitasnya sudah berarti harus diindikan. Terus Iya. itu juga pelayanan yang harus ditindaklanjutin dorongan air kan. Kalau misalnya perlu booster yang perlu ini dengan kenaikan ini harusnya Disiapkan. disiapkan lagi untuk anggaran ke depan. Iya. Mungkin catatan nih Pak Andi ya. Untuk tahun depan yang ke daerah tangki keliling untuk PDAM karena tangki beli air tangki yang lain itu lebih mahal dibandingkan beli tangki di Iya, tempat PDAM lain. Iya. kan, PDAM untuk air. Oke. Baik. Terus Iya. ini juga pelayanan tentang misalkan keluhan yang ada angin tadi. Oh iya tadi belum dijawab nih Pak Andi ya, lupa angin kayaknya. tadi itu kan laporan kepada pelayanan untuk teknisi. Maksud saya kalau misalkan masyarakat ini ada misalkan pipa bocor dengan kenaikan ini lebih cepat lagi. Oke. Nanti kalau misalkan sudah naik pelayanan tetap lambat kan lucu. Nah. Kasihan dengan direktur PDAM kan. Iya baik. Iya. Iya baik Pak Andi. Nanti disinggung dulu nih masalah keran yang ada angin. Tapi ada pendengar dulu bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Nadia. Iya. Pagi. Dengan siapa Ibu? Dari Mira di Kenten. Mira di Kenten.
Iya, Ya, silakan Mira. mungkin mau nanya kalau pihak PDAM, mungkin pertanyaannya kayak pertanyaan-pertanyaan sebelumnya nih, telepon sebelumnya. Ada sebagian rumah, misalnya katakanlah kami yang di Kenten itu nggak sampai 24 jam. Terus ada yang misalnya perumahannya di mana, ada yang 24 jam gitu. Sebenarnya yang membedakan waktu atau durasi dari aliran PDAM itu apa? Terus kadang juga gini loh Pak, kadang misalnya di rumah kami itu airnya tuh nggak terlalu jernih, ada juga yang jernih. Sebenarnya apa nih? Apa mungkin pembayarannya yang membedakan? Atau kualitas air daerah Baik. masing-masing itu berbeda? Iya, Itu iya. aja sih Pak. Makasih Mbak Nadia. Baik, terima kasih Mbak Mira yang ada di Kenten. Baik, ditahan dulu. Ada pendengar lagi. Selamat pagi. Halo, Halo, selamat pagi. selamat pagi. Assalamualaikum Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini Pak Amir ya? Iya, Pak Amir, mohon maaf, volume radionya bisa dikecilkan Pak Amir? bisa. Iya, jadi nggak feedback gitu, suaranya Iya. bisa jelas. Masih Ah, besar gimana? nggak? Cukup? Ya, silakan Pak Amir. Ada Pak Cukup, Andi ya. dan Bang Sandi. Iya. Terima kasih, bapak-bapak narasumber. Terima kasih kepada rekan-rekan pemberitaan, khususnya Mbak Nadiar nih yang pagi-pagi sudah menggelegar ini. Amin, alhamdulillah. Saya mengikuti talkshow ini dari pagi tadi. Iya, Masukan-masukan dari beberapa pendengar. pendengar dan lain sebagainya. Tapi terus terang, Mbak Nadiar, baru kali ini saya mendengar talkshow, saya merasa terenyuh mendengar informasi dari Pak Andi tadi. Iya, Selama 12 tahun mereka menahan menahan gitu ya. ya, Akhirnya membuat sampai suatu gitu tahun ini. penyesuaian. Ya, silakan Tapi Pak Amir. baiklah, Iya, apapun namanya penyesuaian, maksudnya naik itu. Ya, Pak. iya, iya. Harapan saya Pak Andi, saya yakin ini Pak Andi menaikkan ini karena terpaksa ini. Betul. Ya. Jadi harapan saya kalaupun harus terpaksa dinaikkan, saya mohon sebagai warga Palembang Iya. pelayanan tegak lurus. Ya, penyesuaian itu mohon tegak lurus dengan pelayanan yang akan datang. Oke, baik. Kalau kita bicara soal air, Pak Andi dan Pak Sandi. satunya Sandi. narasumber, Iya, Pak Sandi. iya Pak Sandi, suara namanya keren-keren semua ini. Oh iya, orangnya keren-keren juga nih Pak Amir. Kita tahu bahwa air itu sumber kehidupan. Itu tahu sejak saya kecil itu selalu dicanangkan di media-media, baik media cetak, media elektronik, air adalah sumber kehidupan. Iya, Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan akan mati kalau dia tidak kena air. benar. Nah, jadi saya pun sangat berharap sebagai warga Palembang ini, seperti ibu-ibu tadi, kalaupun terpaksa harus naik, yang sedang-sedang saja. Iya, Jangan yang naiknya terlalu besar. Ya. iya. Kalau Pak Andi serta Pak Sandi jalan-jalan sekarang ini baik ke mall ataupun ke pasar-pasar tradisional, lengang Pak Andi, lengang sekarang ini. Kadang-kadang malu kita jalan ke mall itu. Ya, hari Sabtu dan Minggu itu biasanya berjubel di pintu mall itu. Sekarang lengang. Artinya apa? Daya beli orang itu sekarang ini sudah betul-betul ya sulit lah dalam perekonomiannya. Saya sepakat dengan ibu-ibu tadi, sehingga ibu-ibu ini nggak ada omongan lain, beras naik, serba naik dan lain sebagainya. Iya. Nah inilah harapan saya selaku warga Palembang. Kalaupun terpaksa Pak Andi harus naik, ya yang sedang-sedang saja. Oke. Dan saya mohon ke depannya Oh ya, nanya. penyesuaian itu tegak lurus dengan pelayanan. Baik. Nah yang ironi lagi Pak Andi, ini tugas Pak Andi juga ini. Awal tadi ada seorang ibu-ibu, kebetulan dia rumahnya sejalur dengan jalur istana. Iya. Mereka tidak merasakan kesulitan soal air ini, mencret terus, kata wong Palembang. Iya. Nah, jadi mohon kiranya ini pun tugas Pak Andi nih, jangan sampai yang air lewat jalur istana itu yang nasibnya lebih, menceretnya lebih bagus. Di Baik, daerah-daerah lain pun jadi pikiran Pak Andi juga. Oke. Nah, terima kasih Baik. kepada Pak Andi dan narasumber Pak Sandi juga.
Terima kasih kepada RRI atas kesempatan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Amin. kita semua. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pendengar luar biasa nih tanggapannya. Pak Andi tadi belum disenggung masalah Ibu Rianti yang keran air ada angin Oke, gitu. sekali lagi Bu Yanti, tolong hubungi kami, minta nomor langganannya, kami akan cek. Iya, Dan baik. saya juga curiga dengan penggunaan air yang cukup Yang tinggi. cukup tinggi 200.000 lebih ya. Ya, ya. Baik, Pak Andi ke Mbak Mira di Canton. Iya. Oke, Mbak Mira, sama juga Pak Amir tadi menanyakan bahwa ada diskriminasi pelayanan. Oke. Oke, apakah ini karena jabatan, apakah ini karena kelas perumahannya? Iya. Dan saya harus bilang bahwa di sini tidak ada hal itu. Tidak ada. Jadi yang membuat dia ada yang 24 jam, ada yang hanya beberapa jam itu karena jaringan kita. Jaringan kita yang tidak optimal, kemudian juga tadi kapasitas produksi kita yang sudah di bawah kebutuhan sehingga kita tidak bisa 24 jam. Buktinya apa? Buktinya boleh Bapak atau Ibu diundang ke rumah saya hanya 3 jam dalam satu hari. Hidup Ya. Jadi jam 5 sampai jam 10 udah ada. Iya. Jadi di bawah tidak ada itu diskriminasi ya. Yang terjadi itu karena masalah teknis. Baik. Kemudian lagi masalah sama juga Pak Sandi tadi bilang kalau kita harus naik, tetapi kita harus naikkan pelayanan. Jadi Iya. Pak Sandi ini kalau dia ngomong Bu, tidak dia manis-manis seringnya banyak pahitnya. Apa adanya Jadi, gitu ya. Apa adanya ya. Iya. Jadi investasi di air minum ini tidak seperti investasi di tempat-tempat lain. Jadi dia ada yang istilah kami itu inertia effect. Jadi kalau kita investasi sekarang akan bisa kita manfaatkan 3 tahun atau 5 tahun yang akan datang. Iya. Jadi saya bisa katakan kami melakukan kenaikan tarif sekarang ini untuk investasi sekarang, maka mungkin 2025 atau 2026 nanti semua Kota Palembang itu akan kita layani dengan kualitas air yang baik dengan jam pengaliran yang lebih bagus lagi ya. Jadi itu tidak bisa seperti kita membalikkan telapak tangan. Ini sangat butuh waktu juga ya Pak Andi. Karena sudah dibangun instalasinya, kita harus bangun jaringannya. Kita Pak ngapa tidak barengan? Susah, tidak bisa kita lakukan seperti itu. Kita harus lakukan uji coba seperti itu ya. Baik. Jadi Pak Amir tadi bilang pelayanan yang tegak lurus gini ya Pak. Ya mau sekali kita. Mau harus sekali semua masyarakat ini 24 jam. Karena apa? Kalau 24 jam mereka akan puas. Kalau orang puas itu biasanya mereka akan membayar dengan baik ya, dengan cepat, dengan baik dan tepat waktu. Baik. Ya. Kemudian tadi Mbak Mira ada menyinggung masalah air ada yang jernih, ada yang enggak gitu Pak Andi di daerahnya. Apa ini? Ada penyebabnya seperti apa nih Pak Andi? Ya ada beberapa wilayah itu instalasi pengolahan airnya berbeda-beda. Jadi kalau misalnya di daerah RRI ini dia dapatnya dari sini Boster kami di sini, dari Boster kilometer 4 depan Polda. Kilometer 4 Polda, iya. Mesinnya cukup deras kalau sini. Iya betul. Kemudian lagi airnya itu dari instalasi kami dari Rambutan. Ada lagi yang di Canton itu ada yang dia dari instalasi Borang. Instalasi Borang itu dari Sungai Borang. Itu kualitas air bakunya memang agak sulit kita lakukan. Tapi tadi kami sudah melakukan beberapa investasi dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami akan meningkatkan kualitas air kami. Ya. Tetapi yakinlah dan boleh Bapak Ibu cek ke instalasi kami, air itu tidak boleh keluar kalau tidak memenuhi standar. Jadi kalau terjadi kekeruhan itu pasti terjadi kebocoran di jaringan-jaringan kita. Makanya saya selalu menghimbau kepada pelanggan kita untuk segera laporkan kalau terjadi kejadian seperti kalau ada apa-apa ya Pak Andi ya, ya. ke 355 222 atau ke Instagramnya Perumda Tirta Musi ya Pak Andi ya. Saya begini boleh Bu? Boleh silakan. Soal perbedaan pelayanan, bukan alirannya itu. Yang ini deras 24 jam, ini yang ini bukan. Sebenarnya saya ini dan bahan bakunya juga perbedaan tempat. Saya tinggal di Kertapati dengan bahan baku Sungai Ogan. Itu sangat baik airnya. Beda di Canton. Dan terus perbandingan antara rumah di istana atau tidak itu bukan. Saya ini tinggalnya di pinggir jalan dan saya langsung dapat itu langsung ke pipa induk. Jadi kalau saya itu hidupnya jam 2 malam sampai matinya jam 2 siang,
air saya tidak perlu lagi ongkos untuk nyedot pakai mesin. Iya. Dan beda dengan di daerah Karayajaya yang di mana-mana itu. Karena saya duluan, karena bosternya itu di lapangan Porka. Kalau nggak salah di Kertapati Kencong. Nah, di situ saya ini di 1 kilometer dari Boster. Nah, bukan perbedaan saya ini dekat dengan Pak Andi, saya nggak akan pernah bela dia. Karena dilihat dialirin pipa induk atau pipa yang rantingnya. Kalau misalkan dia di lorong-lorong, itu setelah pipa induk sampai ke ujung, baru yang di akar-akarnya baru dialirin, dan itulah yang namanya kadang jejang, ada yang hidup 3 jam, 2 jam karena alirnya belum masih ada angin di daerah di itu, dan perlu ini. Dan ini mungkin masyarakat kurang paham dengan seperti itu nih, Bang kemungkinan. Sandi ya. Dan itu ada yang biasanya perlu mesin penyedot, dan mungkin ini akan diperbaiki lah oleh PDAM ke depan. Terus ada daerah Keramasan, ini tadi teman saya mau telepon terus, daerah Keramasan TPA itu belum ada jaringan, dia minta tolong untuk dipasang untuk kedepannya. Oke, mungkin ada catatan ya Pak Andi ya? Iya, daerah-daerah. Baik, kita terima dulu. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Dandiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Bandung ini, Bandung Timur Pak Andi. Kumaha Damang. Nah, disapa tuh oleh Pak Andi, Kumaha Damang gitu. Baik, ini perhatian luar biasa nih sampai ke Palembang gitu Pak Ahmad Irwan, silakan. Iya, walaupun jauh di mata dekat di hati. Iya, mantap. Dua provinsi sudah kulalui, seberang lautan Merak Bakahuni, nyampailah ke Palembang. Iya, silakan mungkin ada tanggapannya Pak Ahmad Irwan. Assalamualaikum Bapak narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PDAM lah, itu dibandingkan mungkin tidak sama antara dari Palembang dengan di Bandung Timur ini kan. Ini masalah PDAM ya, nggak tahu kalau nggak seperti di Bandung Timur kan seperti. Banyak kemungkinan PDAM juga kadang-kadang Pak banyak mengeluh itu kan, warga itu kadang sehari nggak keluar air, sehingga banyak lari warga itu kan berurung rempung yang bikin sumur bor, dalam arti sumur bor di sini, karena mengandalkan PDAM itu kadang-kadang lancar, kadang-kadang tidak. Itu tetap sekarang jadi tidak mengandalkan dari PDAM, sehingga ada alternatifnya adalah ketika dari PDAM misalkan airnya tidak lancar, maka dari sumur bor. Nah seperti itu. Kalau sumur bor kan airnya terus lancar untuk gimana. Nah kira-kira Pak yang saya tanyakan, boleh mungkin tidak akan sama, bolehkah mungkin juga sama studi banding. Sering tidak lancarnya air di PDAM itu kira-kira di faktor apa? Itu kan seperti itu mungkin saya tanya. Saya juga betul pakai PDAM di sini. PDAM juga ada, sumur bor juga ada, cuman kadang-kadang gak lancar. Ini faktor apa kira-kira? Mohon penjelasan dari Bapak narasumber. Mudah-mudahan ini masukan bagi kami di sini. Kebetulan sebagai Ketua RW Pak yang ngeluh ke saya ini terhadap PDAM. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Andi, ini ada WA yang masuk dari Pak Joko di SOA ini. Pagi Pak Andi juga Bang Sandi, prosedur pemasangan baru itu berapa lama? Dengar-dengar kabar untuk pemasangan tahun ini yang terdaftar pada tahun 2020. Apakah benar seperti itu? Ini untuk rumah warga atau bukan gitu? Nah ini pertanyaan Pak Joko di SOA. Silakan Pak Andi ditanggapi dulu. Oke, yang pertama Pak Joko, kalau standar kami, kalau yang biasa ya, 3 hari Bapak setelah nyetor itu harus tersambung. Itu standar kita. Tetapi banyak case seperti daerah Sukabangun, itu kita airnya kurang sehingga kita tidak melakukan proses sambung baru menambah. Kenapa tidak kita sambungkan? Itu akan menambah masalah. Oh gitu, iya. Yang lama nggak dapat, yang baru juga nggak dapat. Jadi akan nambah masalah. Jadi kita batasi. Tapi ini kita sedang berusaha sekarang merubah pola pengaliran kita sehingga kita bisa layani semua yang di daerah Palembang Barat. Jadi kami membagi wilayah kami itu ada 3. Pertama Seberang Hulu tempat Pak Sandi ya. Kemudian Palembang Ilir Barat ya. Kemudian Palembang Ilir Timur. Nah, yang banyak masalah ini sekarang di Palembang Timur di daerah Kalidoni ya, itu Bu Nadia. Nah, sekarang pertanyaannya itu tadi. Jadi kalau misalnya sudah ada jaringannya itu
target kami 3 hari setelah store 3 itu hari bisa terpasang. bisa Tetapi terpasang ya. kalau belum ada jaringan kita harus survei dulu, kita Butuh waktu setelah ya, itu Pak Andi ya? kita buat perencanaannya, ada rencana anggarannya harus kita buat surat kontrak kerjanya, baru kita bisa laksanakan di lapangan. Itu yang perlu waktu. Biasanya kami melakukan, pertama kami analisa jaringan, apakah kami mampu atau tidak. Kalau kami tidak mampu, biasanya kami tahan dulu. Jadi salah satu kenapa kami harus melakukan penyesuaian tarif ini adalah itu tadi untuk pemerataan pelayanan. Kita harus banyak investasi dan uang APBN, APBD itu tidak bisa lagi kita harapkan, karena kami selama 5 tahun dari 2019 sampai 2023 ini perlu sekitar 1 triliun rupiah dan sebagian besar itu dari perusahaan. Dan kita sekarang bermasalah dengan cash flow kita, walaupun perusahaan kita sehat, kita untung, tetapi cash flow kita bermasalah. Makanya kita perlu tambahan cash flow. Baik, kita singgung dulu Pak Ahmad Irwan tadi di Bandung Timur. Pak Ahmad, ya. Jadi kalau pertanyaan kenapa suka kadang ngalir, kadang tidak ngalir, ada 2 hal ya. Pertama karena memang terencana, terencana kita harus perbaikan atau apa. Yang kedua yang tidak terencana, seperti misalnya ada pecah atau apa. Tetapi kalau kami, Pak Irwan di Perumda Tirta Musi, kami memegang yang namanya 3K. Pertama kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Nah ini bisa kita jamin melalui kita ada yang namanya manajemen risiko. Kita punya di perusahaan suatu dokumen dan konsep bagaimana kita meminimalisir risiko kita. Jadi sedikit mungkin kita kurangi masalah gangguan-gangguan pengalir ini. Jadi kita dibantu oleh BPKP dalam hal ini, kita sudah membangun yang namanya manajemen risiko di perusahaan. Baik, itu Pak Ahmad ya. Sebentar Bang Sandi, kita baca dulu ada WA ini masuk. Ibu Rika di Soak Simpur, ini panjang juga nih pertanyaannya. Iya, ini tarif sebenarnya untuk perumahan RSS itu per kubiknya berapa sih Pak? Di rumah saya ada 2 drum, bak air ukuran 200 kali 100 kali 100. Tapi tiap bulannya tarif yang harus dibayar antara 180 sampai dengan 185 ribu rupiah. Kalau siang rumah tinggal, karena kami kerja, anak-anak kuliah. Di rumah cuma ada Sabtu Minggu. Berat sangat Pak kalau 180 ribu itu, apakah kami bisa minta pengurangan dong? Nah ini Ibu Rika di Soak Simpur, silakan Pak Andi. Mungkin langsung saja saya minta nomor pelanggannya, kami cek. Sebagian besar kejadian rekening air meningkat itu karena terjadi kebocoran di dalam rumah kita. Jadi ada jaringan pipa di dalam rumah setelah meter. Kalau dia bocor, selama air itu lewat dalam meter, dia akan tercatat oleh meter. Dan ini merupakan sebenarnya tanggung jawab pemilik rumah. Tapi biasanya kami bantu juga untuk menemukannya, kemudian melakukan perbaikan. Baik, jadi Ibu Rika silakan nanti bisa lapor langsung ya Pak Andi ya. Silakan. Nanti menggunakan layanan telepon atau juga Instagram. Bang Sandi, sudah banyak yang masuk tadi, mungkin ada tanggapan nih. Ya silakan Bang Sandi. Tanggapannya yang kalau bayar mahal itu saya sudah menjalanin proses seperti itu. Setelah ditelusurin ada pipa bocor dan itu anginnya terus. Apalagi kalau misalkan ini pelajaran untuk pemakai PDAM. Kalau bisa setelah air itu mati itu ditutup dari keran induk. Di meteran. Jangan dibuka terus karena itu misal berpengaruh. Kalau misal dimatiin dulu ya. Langsung dimatiin. Kalau misalkan ada dorongan, meter tetap berjalan. Jadi itu bisa membebani pembayaran yang lebih mahal. Jadi kalau kami sering matiin dari keran yang di meteran itu saya sering sudah aliran sudah ini. Baik. Ada lagi nih dari Diki, Pak Andi juga Bang Sandi. Mau tanya Pak, kami di Talang Betutu khususnya perumahan. Kalau mau ngajuin pemasangan baru kok beda ya sama warga yang bukan perumahan? Apa syaratnya beda Pak? Nah gimana tuh Pak Andi? Yang perumahan pertama di daerah Talang Betutu, Talang Jambe, Sukarame itu kita biasanya melakukan analisa jaringan dulu. Kenapa? Karena perumahan itu rumahnya banyak. Kita harus perhitungkan benar apakah kita mampu melayaninya atau tidak. Dan tidak bisa kita seleksi, ini kita kasih, ini tidak kasih, itu ribut. Itu yang satu. Yang kedua, kenapa dia beda dengan rumah biasa? Rumah biasa ini kita tidak perlu lagi nambah jaringan. Biasanya sudah ada jaringan di dekat-dekatnya. Tetapi kalau perumahan, dia perlu jaringan yang baru.
Jaringan yang baru. Jaringan baru itu yang membuat dia beda. Baik, ya. Ya saya mungkin tanggapi yang Pak Sandi tadi, benar sekali yang Pak Sandi bahwa kita memang tidak ada diskriminasi pelayanan karena Itu yang perlu digarisbawahi ya Pak dia Andi ya. pejabat atau dia kaya atau dia orang yang tidak punya, tidak ada. Nggak ada. Yang menentukan itu ada posisi rumah saja. Posisi karena rumah ya. jaringannya. Karena dia dekat dengan jaringan. Tetapi tadi sebenarnya kalau dia 24 jam terus ya pasti dapat, yang di ujung juga akan dapat. Dapat ya. Tapi Walaupun itu waktunya lama karena gitu. kita itu tadi dia seperti Pak Sandi tadi sekitar jam 2 kita stop kan. Baik. Nah yang di ujung-ujung udah nggak dapat lagi. Nah gitu. Baik, terima kasih Mas Diki ya sudah dijawab sama Pak Andi. Baik, Pak Andi, saya punya keluhan juga nih. Kebetulan saya merasakan langsung nih Pak Andi. Saya tinggal di Maca Lindungan. Oh ya. Ya, oke, di perumahan itu Ya, Pak ya, ya. ya. Nah, ketika waktu itu pagi-pagi sekitar jam 6 pagi, Ya. air itu mati. Oh ya. Sampai jam 8 atau jam 9 hidup lagi. Ya. Saya tanya ke petugas PDAM, itu alasan mereka katanya karena beban pemakaian banyak. Nah, itu gimana Pak Andi? oke. Ya. Ya memang sekali lagi itu Ya. apa namanya, kambing hitamnya itu tadi karena neraca air kita, kapasitas produksi kita yang kurang sehingga air kita sebenarnya tidak cukup ya. Jadi pada sebenarnya yang tempat ibu itu kasusnya pada jam yang sama, saat yang sama orang pakai semua. Nah, itu yang bikin dia mati Makanya ya. kami selalu menyarankan kepada pelanggan kita harus punya penampungan. Oke. Ya, jadi harus punya penampungan karena itu tadi kami punya manajemen risiko tetapi tidak zero risiko ya, pasti ada kejadian. Ya. Oke. Tetapi juga pelanggan harus melakukan manajemen risiko juga. Nah, Mereka juga harus ada penampungan seperti itu. Dan sejauh yang saya tahu kalau kita pakai penampungan itu akan lebih hemat. ya pakai tenmun gitu ya. Air dinaikkan, kemudian selama 1 hari kita menggunakan air yang dari atas. Oke, baik. Ini asik bener kayak ngomong air ya Pak Andi. Baik. Masih ada waktu satu perempuan lagi mungkin, silakan di 369977. Ini sudah banyak sekali yang masuk. Tapi yang pasti saya garis bawah dari Pak Amir tadi bahwa memang ini mereka atau Pak Amir terhenyu juga ini kasus kenaikan ini 12 tahun menahan gitu. Nah ini ada garis bawah sedikit ini. Nah mungkin ini bulan Oktober itu sudah mudah-mudahan sudah terwujud walaupun ini tidak terlalu besar ya. Mungkin ini belum disinggung nih Pak Andi. Oh, ya. Variasi kenaikannya seperti apa gitu? Oke, untuk kelas sosial, untuk kelas sosial yang subsidi Iya. itu kita 12,5%, jadi 12,5%. pernah disampaikan juga oleh Pak Sandi tadi. Kemudian untuk rumah tangga, itu yang sebagian besar pelanggan kita adalah pelanggan rumah tangga itu 15%. Kemudian untuk niaga 17,5%. Oke. Jadi kalau ya kita hitung sendiri, kalau kita biasanya 50.000 berarti kita akan nambah uang 7.500 per bulan. Dari nilai itu ya. Ya. Oke. Jadi 57.500. Ya, kalau 7.500. Kalau Ibu Nadia berapa sebulan? Sebulan 60.000. Nah, Berarti naiknya nanti berapa Pak? 9.000. ya 9.000 paling. Iya. Hari bulan kan 70 ya. Iya, baik. 9.000. Oke, Pak Andi, ini ada waktu 4 menit. Mungkin ada pesan buat masyarakat dan juga Bang Sandi berkaitan dengan adanya kenaikan tarif PDAM ini. Silakan Pak Andi. Oke. Sekarang adalah zaman keterbukaan. Saya kenal dengan Bung Sandi ini karena dia mengkritik saya. Jadi kita butuh kritik, tetapi kritik yang positif ya. Iya. Banyak teman nanya ke saya, kok Pak IG Tirta Musi itu komennya ditutup? Kata saya kalau buka komen itu dan saya baca komen-komen itu, saya tidak jadi berangkat kerja. Kenapa? Dari 100 komen, 150 itu menyalahkan kami. Tidak ada benarnya dari kami. Itu isinya toksik. Jadi kami tutup saja supaya kami akan tetap semangat melayani masyarakat. Itu satu. Bahwa kritik is okay, tetapi itu kritik yang positif seperti Bang Sandi. Bang Sandi, ya oke, kalau harus naik, konsekuensinya pelayanan seperti itu. Kemudian bagaimana supaya pelayanan kita baik itu ya. Jadi suatu yang positif menurut saya. Dan juga naiknya ini seperti tadi kami hanya 15% dan selama ini tarif kita sangat murah Ibu. Jadi 1000 liter itu 1 meter kubik itu 1000 liter. 1000 liter itu 5 drum. Yang 200 liter itu drum besar itu. Jadi saya ngirim ke Kepancan Lindungan Ibu Nadia ya, 1 drum dibayar oleh Ibu Nadia 800 perak. Betapa murah uang air kita. 800 rupiah ya Pak? 800 rupiah. Iya. Nah, kenaikan ini itu tadi untuk kita supaya pemerataan pelayanan. Tadi Pak Sandi
Pak, ini ada WA dari Keramasan katanya. Itu kita perlu jaringan Pak Sandi. Jaringan perlu uang. Uang perlu partisipasi dari pelanggan kita. Dan sejauh ini saya sangat terima kasih kepada pelanggan kita. Kalau ada dari PDM-PDM lain ke kami, mereka sangat salut dengan bagaimana pembayaran kita yang sangat lancar di atas 90% rata-rata. Itu yang saya melihat bahwa kecintaan masyarakat Kota Palembang terhadap PDAM ini tinggi. Alhamdulillah. Iya. Nah, ini yang harus kita jaga bersama. Iya. Jangan sampai dia sakit lagi. Kalau dia sakit lagi kita mengulang cerita lama. Baik. Jadi zaman Pak Edi Santana waktu itu sudah 2 kali beliau naikkan tarif. Iya. Tetapi apa efeknya? PDAM kita sehat. Sehat ya. Dan itu bisa bertahan sampai 12 tahun tarif itu. Iya. Nah, ini juga kami minta masyarakat untuk bersumbangsi terhadap kesehatan perusahaan. Yakinlah ini untuk kepentingan orang banyak. Baik. Ya. Kalau perusahaan ini sakit, yang paling sengsara adalah masyarakat kecil. Baik. Karena orang kaya tidak masalah beli air. Iya, berapapun gitu sanggup pakai ya. galon pun sanggup mereka. Iya. Oke. Terima kasih Pak Andi. Bang Sandi, silakan. Ini mungkin ada pesan nih buat masyarakat berkaitan kenaikan PDAM. Untuk pesan kepada masyarakat, pertama satu, berhematlah menggunakan air. Iya. Karena kenaikan. Benar. Bijaklah menggunakan air karena air adalah sumber daya yang sangat diperlukan. Baik. Untuk PDAM yang ada pesan juga ya? Untuk PDAM harus. Ini karena kenaikan. Kebetulan ada Pak Andi gitu. Iya, walaupun kenaikannya masih di bawah rata-rata tarif Sumsel Sumatera Selatan. Saya tahu Prabu Muli 7.700. Iya. Prabu Jaya. Iya. Lagi mahal. Ini masih 4.600 baru naik. Baru naik Oktober. Ini. Pertama, pelayanan harus ditingkatkan. Yes. Pelayanan ini pertama untuk konsumen, misalkan nelpon apa-apa segera. Untuk unit-unit yang ada di kecamatan cepat untuk ditanggapin. Terutama tentang pemborosan, misalkan angin atau pecah pipa itu cepat. Kedua, pelayanan mutu air. Tolong diperhatikan. Misalkan air ini masih kuning apa-apa harus diperhatikan lagi kualitasnya untuk masyarakat. Ketiga, karena ini cita-cita masyarakat Kota Palembang untuk dialiri ini, sambungan baru cepat dilaksanakan supaya menambah dividen dan pendapatan untuk PDAM yang lebih baik lagi. Itu saja. Iya, terima kasih luar biasa nih Pak Andi sudah hadir, Direktur Utama PDAM Tirta Musik Palembang. Semoga sukses ya Pak. Amin. Iya, semakin meningkat pelayanannya buat masyarakat. Iya, Bang Sandi terima kasih. Terima kasih. Kerti-kerti yang membangun selalu. Siap. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik bergas, terima kasih luar biasa. Hari ini kita sudah melakukan satu dialog yang sangat berarti nih buat masyarakat. Karena air adalah sumber kehidupan kita. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung. Bukan hanya Pak Andi dan Bang Sandi. Kami juga terima kasih untuk Oma Ana di Prabu Muli. Kemudian juga Ibu Christine di kilometer 14. Ada Oma Ito ya di angkatan 45. Terima kasih juga untuk Ibu Rianti di Kenten yang sudah bergabung begitu semangat. Untuk Ibu Mira di Kenten, Pak Amir di Kenten, juga Pak Amar Irwan di Bandung Timur. Kemudian Mas Joko di Soa, ada Mbak Rika di Soa, dan juga Mas Diki yang ada di Talang Betutu. Terima kasih, semoga informasi dan dialog ini bermanfaat buat kita semua. Tapi jangan lupa ada garis atau bintang merah harus kita tandai di sini. Hematlah kita pada air agar kita bisa menggunakan air dengan semaksimal mungkin karena banyak orang membutuhkan air untuk kehidupan kita. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.